Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Nah, saudara dalam Tuhan, ya kalau Hamas tidak membangunkan singa yang sudah tidur, maka hal ini pastinya tidak terjadi, saudara dalam Tuhan. Ya, dan bisa dibilang ini ulahnya Hamas sebenarnya. Kenapa dia bangunkan singa yang sudah tidur gitu loh ya. Jadi sebelum kita lanjut, mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini. Hari ke-6 konflik Palestina dengan Israel, dan sudah 1.200 lebih warga Gaza yang syahid. Sementara yang terluka sudah menyentuh angka 6.000, yang anak-anak, yang wanita. Subhanallah, sungguh menyedihkan. Dan di sana benar-benar lumpuh total. Internet hampir semua tempat itu mati. Sebagian listrik juga sudah mulai putus. Logistik semakin menipis. Mereka Zionis ini mentarget gudang-gudang logistik di Gaza, dan mereka juga mentarget sejumlah pabrik-pabrik pengolahan makanan pokok seperti gandum, roti, dan sebagainya. Ini jelas ada indikasi bahwa mereka sedang melakukan genosida terhadap warga Gaza. Mereka membantai warga sipil, anak-anak, dan wanita, dan mereka berusaha membuat warga Gaza ini mati kelaparan dengan cara memangkas habis pasukan logistik dan menghancurkan gudang-gudang logistik. Ikhwata, diperkirakan agresi ini akan sangat panjang, dan perlu diketahui bahwa kehancuran dalam 6 hari terakhir ini dahsyatnya itu sudah melebihi 4 perang sebelumnya. Kalau 4 agresi itu digabung semua kehancurannya, maka itu masih kalah dengan kehancuran Gaza saat ini. Benar-benar ini sedang ada pembantaian massal, subhanallah. Ikhwata, korban sejauh ini mayoritas adalah wanita dan anak-anak. Jadi genosida, warga sipil yang ditarget oleh jet-jet tempur Israel. Warga Gaza itu banyak yang mengungsi sejauh mungkin ke tempat yang mereka anggap lebih aman. Biasanya pengungsian ini akan berujung di sekolahan-sekolahan milik PBB. Kalau kita lihat di media, kanan kiri jalan Gaza itu udah pada hancur, tinggal puing-puing bangunan. Kehancuran yang luar biasa dan banyak korban-korban yang syahid. Ikhwata, kaum muslimin di Palestina, mereka ketika dihujani bom dan roket dari Zionis, mereka sudah tak gentar lagi. Anak, istri, orang tua, saudara meninggal di depan mata mereka. Bagaimana rasa hati mereka? Mereka ingin terus jihad. Mereka ingin syahid agar bisa bertemu kembali keluarga mereka. Mereka yang sudah selesai dengan dunia, tidak ada lagi kekhawatiran akan hari esok atau apapun yang akan terjadi. Meski rumah untuk berteduh sudah dihancurkan pesawat tempur, tapi siapa yang bisa membunuh nyali? Insya Allah, anak-anak Palestina akan tumbuh menjadi pemberani. Mereka akan terus berjuang untuk Baitul Maqdis, untuk tanah mereka. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah simak bersama apa yang disampaikan di video tadi. Ya, narasinya menyampaikan tentang bagaimana keadaan Hamas dan Palestina saat ini. Dan memang ada benarnya juga sih ya, mereka pastinya mengalami hal yang disampaikan di video tadi. Tapi kembali lagi ya, pertanyaannya kenapa Hamas membangunkan singa yang sudah tidur? Ya kalau singa tidak dibangunkan, makanya dia tidak bangun dan dia tidak melakukan hal ini, saudara dalam Tuhan. Ya, jadi kita tidak serta merta menyalahkan Israel gitu loh. Ya, kita juga harus melihat latar belakang dari persoalan ini. Beberapa hari yang lalu, di mana ya bisa dibilang Israel ini kita ibaratkan lah ya singa yang sedang tidur, ya dibangunin ya, jadi dia pun pasti mengaum juga ya, dan tidak hanya mengaum, dia juga menerkam saudara dalam Tuhan ya. Dia tidak mungkin diam sementara warganya diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil ya. Dia membela warganya, sama halnya ketika Palestina dan Hamas membela warganya, ya Israel pun melakukan hal yang sama ketika masyarakatnya diperlakukan tidak baik ya. Jadi sebenarnya kita melihat ini harus dari dua arah, jangan dari satu arah saja. Jangan kita melihatnya hanya dari sisi Palestina dan juga jalur Gaza, tapi kita harus melihat dari sisi bangsa Israel juga
ya, bagaimana masyarakatnya diperlakukan tidak adil gitu loh ya, sehingga kita bisa melihatnya dengan fair ya. Walaupun hal ini terjadi, walaupun hal yang tidak kita inginkan sudah terjadi, ya, saya katakan bahwa tidak serta-merta kesalahannya ke Israel, tidak ya. Jadi saudara Tuhan, yang harusnya minta maaf, yang harusnya menyerah dalam hal ini adalah Hamas. Ya, ketika Hamas menyerah, ketika Hamas diam, maka saya percaya bahwa Israel pun akan diam, saudara Tuhan. Ya, Israel akan berhenti. Ya, singa yang sudah bangun berhenti mengaum dan pastinya kembali tidur gitu loh. Ya, jadi sebenarnya bagusnya kita melihat hal ini jangan hanya dari satu arah, tapi kita harus melihat dari dua arah, saudara Tuhan, sehingga ya kita fair dalam hal ini. Ya, narasi yang dibangun di video tadi memang ya saya katakan ada benarnya juga, tapi sayangnya video ini tidak melihat dari dua arah gitu loh. Dia hanya melihat dari sepihak, dari satu arah aja, yaitu arahnya Palestina dan Hamas. Lalu bagaimana dengan Israel? Ya, apakah ketika masyarakatnya juga diperlakukan tidak baik, maka kita biarin? Ya, kita tidak merasa? Ya, kan tidak mungkin juga. Ya, sama-sama tidak enak, sama-sama sakit, saya katakan. Ya, jadi saudara Tuhan, ya, hal yang perlu kita lakukan sebenarnya bukan menyalahkan satu dengan yang lain, tidak. Tapi yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mendoakan kedua negara ini ya secepatnya bisa pulih, bisa damai, sehingga ketika mereka damai tidak ada lagi yang namanya korban jiwa, tidak ada lagi yang namanya kerusakan-kerusakan ya, tidak ada lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu loh ya. Jadi di kesempatan ini saya mengajak kita untuk terus mendoakan kedua negara ini supaya secepatnya oleh kuasa Tuhan mereka bisa berdamai. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.